Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Kita sudah membicarakan beberapa komoditas tanaman perkebunan. Kali ini yang kita bahas adalah tanaman kopi. Tanaman kopi. Jadi kopi ini merupakan tanaman yang favorit sebenarnya sekarang, dan kita semua di dunia ini menjadi lifestyle. Di mana-mana, di bandara, di pojok-pojok kota ada namanya kedai kopi. Nah, kopinya pun berbagai macam. Ada specialty, spesial kopi ya. Karena kopi ini mengandung juga kafein tadi. Kemudian dalam budidayanya semua itu ada hama penyakitnya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kopi ini ada jenis kopi Arabica yang ada di dataran tinggi, kemudian dataran rendah itu Robusta, dan ada lagi yang Liberia yang mempunyai cita rasa yang khas. Nah, ini kopi. Kemudian kalau di Indonesia ya kopi itu terkenal, ada kopi Gayo, kopi di Sepiro, Tapanuli, kayak tadi, kemudian kopi Lampung, kopi Luwak, kemudian kopi di Jawa itu juga. Kemudian kopi Tanah Toraja sangat terkenal. Dan sekarang dikembangkan oleh anak-anak muda, kopi itu bisa ditelusur dari daerah mana. Oke, itu pembukaan dari kita bahwa kopi ini harus kita amankan dari serangan hama dan penyakit. Hama tanaman kopi. Ya, hamanya dulu, sekarang yang akan kita bahas. Jadi yang terkenal itu hama adalah penggerek buah kopi, Hippopotamus hampeyi. Nah, jadi ini termasuk Coleoptera scolitide ya. Gejalanya seperti apa? Nah, gejalanya terlihat kotoran bekas gerekan di sekitar lubang masuk pada buah kopi tersebut. Nah, pada buah muda bagaimana? Menyebabkan buah tidak berkembang. Warna berubah menjadi kuning, kemudian apa? Yang terakhir menjadi rontok atau gugur. Nah, kalau menyerang tanaman atau buah yang sudah tua, menyebabkan penurunan mutu biji kopi, karena kopi akan menjadi berlubang. Nah, jadi ini Hippopotamus hampeyi ini kumbang berwarna kecoklatan dengan tungkai berwarna lebih muda ini tadi. Jadi ini penggerek buah kopi. Jadi pengendaliannya bagaimana? Jadi di dalam tanaman yang sehat itu akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu pengendalian tidak langsung mengendalikan hamanya, juga dilakukan secara preventifnya. Preventif artinya kultur teknisnya, yaitu tanaman dilakukan pemupukan secara dengan dosis anjuran yang ada. Kemudian sanitasi kebun setelah panen, mengurangi tingkat kelembapan kebun. Selanjutnya petik bubuk, memetik semua buah yang terserang hama 15 hari menjelang panen raya. Dan ini sangat untuk menghindari. Kemudian rampasan, memetik semua buah yang matang dan muda saat akhir panen raya. Nah, kemudian yang terkenal sekarang adalah menggunakan atraktan. Nah, atraktan dengan menggunakan trap seperti pada gambar ini adalah perangkap sederhana yang diisi oleh atraktan yang biasanya berisinya etanol, sehingga dipasang nanti dia akan mencari atraktan ini dan masuk jadi terkendali. Kemudian selanjutnya dengan pemanfaatan parasitoid Cephalonomia stephanoderes.
dan jamur patogen Beveria bassiana yang ini umum digunakan untuk beberapa macam serangga. Kemudian kalau perlu menggunakan insektisida alami, insektisida nabati seperti nimba, Azadirachta indica. Nah ini ataupun akar tuba ataupun dengan tembakau. Ini karena kopi ini kan dimanfaatkan diminum oleh manusia secara langsung nantinya. Inilah hama utama di tanaman kopi, penggerek buah kopi, ya, gitu ya. Hypothenemus hambai. Kemudian hama yang kedua itu adalah penggerek batang merah Caesura alcove. Ini merupakan Lepidoptera dari famili Phocidae. Jadi larva hama akan menggerek kulit kayu hingga kambium dan kayu kemudian sampai ke bagian xilem. Nah, ini namanya penggerek ya, penggerek batang. Kemudian gejalanya seperti apa? Lihat pada gambar ini. Jadi batang digerek, di atas gerekan itu tanaman akan mengering, mati dan mudah patah. Nah, karena sudah terpotong di bawahnya digerek itu tadi. Nah, ikutan gejalanya yang lain adalah tanaman menjadi layu, rontok, mengering. Nah, akibat distorsi hara dan air yang terganggu tentunya. Ya, pada permukaan kulit batang atau cabang tanaman yang digerek terdapat lubang masuk larva dengan diameter sekitar 2 mili. Nah, terdapat serbuk gerekan berwarna coklat yang itu tentunya dari tanaman kopi kita. Itu penggerek batang merah kopi ya. Nah, berikutnya pengendaliannya adalah semua itu adalah menggunakan good agricultural practices, artinya ya dipelihara tanaman kalau sehat itu akan mengurangi serangan hama. Kemudian bagian tanaman yang terserang dipotong dan dimusnahkan. Penggunaan alat perangkap ngengat cahaya pada malam hari. Nah, ini dengan menggunakan light trap dipasang, ini mudah-mudahan akan mengurangi karena ngengatnya akan masuk. Kemudian pemanfaatan parasitoid larva Bracon caesarae, kemudian Karselia, kemudian ada isotermia. Ini parasitoid. Ya. Tahu kan parasitoid adalah serangga nanti akan meletakkan telurnya, nanti kemudian berkembang dan itu mengganggu proses dari hama targetnya. Kemudian penggunaan insektisida nabati tadi, ya, itu yang dapat digunakan. Seperti halnya di Hypothenemus hambai tadi. Kemudian ada lagi hamanya adalah hama penggerek cabang dan ranting, Silosandrus compactus. Nah, ini masih menggerek batang dari tanaman kopi. Kumbang betina menggerek cabang dan ranting, meletakkan telurnya di dalam gerekan. Inilah yang akan mengganggu. Kemudian larva dan kumbang dewasa aktif menggerek batang kopi. Nah, itulah kegiatan atau dari hama penggerek cabang dan ranting dari tanaman kopi. Nah, kemudian apa akibatnya? Nah, terputusnya aliran makanan ke bagian yang lebih atasnya. Nah, ini kan tanaman tersebut akhirnya apa menjadi kering, airnya nggak masuk, nanti akan terganggu. Inilah Silosandrus compactus, penggerek cabang dan ranting. Berikutnya ini pengendaliannya sama, kita menggunakan tadi tanaman sehat, budidaya tanaman sehat, GAP. Kemudian kita jaga kesehatan, pupukannya, sanitasinya, gitu. Kemudian cara mekanis sama seperti yang lain, pemotongan, pemusnahan bagian tanaman yang telah terserang kemudian dibakar agar telurnya, larvanya, imago yang masih ada di dalamnya mati. Kemudian pengendalian secara fisik dan mekanis dengan menggunakan alat dan senyawa perangkap kumbang betina. Jadi kita trap, kita apa? Kemudian pemanfaatan jamur patogen, entomopatogenik, Beveria bassiana, dan menggunakan
insektisida nabati yang ramah lingkungan tentunya. Berikutnya kita di penyakit tanaman kopi. Nah, jadi untuk tanaman kopi itu apa saja penyakitnya yang utama? Nah, ini sebenarnya untuk tanaman kopi Arabica. Jadi penyakit karat daun Hemilia fastratik. Jadi gambarnya seperti ini, kuning-kuning, namanya karat ya, seperti karat, warnanya kemerah-merahan. Jadi pada permukaan daun ditandai dengan bercak kuning seperti serbuk. Wah, itu berwarna kekuningan tadi itu, seperti karat. Daun yang terinfeksi timbul bercak kuning, kemudian coklat. Jika mati di bawah bagian daun dan bercak awalnya berwarna kuning tersebut berubah menjadi kuning tua. Pada bagian tersebut seperti tepung oranye atau jingga. Nah, ini merupakan spora dari Hemilia fastratik. Ini menyerang kopi Arabica di dataran tinggi. Pengendalian penyakit karat daun dengan apa? Nah, penggunaan varietas tahan. Nah, jadi beberapa klon tahan yang terhadap penyakit karat ini akan sangat mengurangi dari timbulnya penyakit karat daun. Tentunya diikuti dengan kultur teknis yang betul, yang bagus. Meliputi apa? Penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengelolaan naungan lainnya. Pengendalian dengan kultur teknis ini jika dilakukan dengan benar akan menurunkan serangan karat daun secara drastis. Ya. Kemudian ya bisa dikenakan dengan fungisida nabati itu tadi. Nah, ada ekstrak biji mahoni bisa dicoba. Dan karena ini di daun, kemudian bisa menggunakan fungisida yang memang aman. Contohnya adalah tembaga oksida. Inilah penyakit karat daun yang ada di tanaman kopi. Berikutnya di tanaman kopi ada penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Nah, nematoda yang utama ada Pratylenchus coffee, Rhabdopolus similis, dan Willodewi. Gejalanya apa? Ya, pertumbuhan tanaman kopi terganggu, daun-daunnya menguning, layu, dan gugur. Kemudian cabang-cabang samping tidak tumbuh. Bila nematoda menyerang pada tanaman yang masih di pesemaian, tanaman dapat mengalami kematian mendadak. Nah, sedangkan pada tanaman tua, tanaman akan menderita dalam waktu jangka yang lama. Nah, gejala ini biasanya muncul secara berkelompok-kelompok karena nematodanya di dalam tanah, jadi yang dekat-dekat dulu serangannya. Nah, ini serangan bisa dimulai di persemaian, kemudian menyebar di kebun. Jadi ini nematoda. Ya, pengendalian bagaimana nematoda ini? Tentunya dengan menggunakan klon yang toleran atau moderat tahan. Jadi dengan menggunakan batang bawah. Nah, batang bawahnya diganti dengan klon yang tahan nematoda dan batang atasnya dengan klon yang produktivitasnya tinggi. Ya. Kemudian kultur teknis dilakukan dengan pemupukan yang bagus, kemudian menggunakan tanaman antagonis, nah itu seperti Tagetes erecta, kemudian pemanfaatan agen antagonis seperti Mycorrhiza. Nah, itu jadi Mycorrhiza bisa dimanfaatkan. Ataupun yang terakhir jika mau menggunakan pestisida nabati, ekstrak biji nimba misalnya. Kemudian kalau terpaksa ya bisa menggunakan nematisida dengan fumigan atau yang non fumigan. Jadi itu adik-adik sekalian, hama dan penyakit di tanaman kopi yang harus diketahui dan bagaimana pengendaliannya. Tidak banyak yang ditemukan di tanaman kopi, tapi itu bisa cukup merugikan. Contohnya di dataran tinggi tadi, kalau terserang Hemilia fastratik juga repot kita. Kemudian terserang nematoda juga repot.
belum lagi nanti buahnya terserang dari penggerek buah kopi tadi. Nah, akhirnya ya hama dan penyakit tanaman kopi penting untuk kita pelajari supaya kita sukses dalam berbudidaya tanaman kopi. Demikian itu adik-adik, mudah-mudahan bisa ditangkap pelajaran ini, kemudian bermanfaat nanti ke depan kalau jika ada yang ingin berwira swasta menjadi pekebun kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.